Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai order management. Kalau episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana user melakukan order dari sisi storefront atau bagian halaman depan website, mulai dari milih produk, masukkan ke keranjang belanja, kemudian check out, hitung ongkos kirim sampai dengan pembayaran. Nah, kita saat ini akan mengolah data tersebut, data order tersebut melalui manajemen order. Jadi kita akan kembali lagi ke bagian admin. Nah, di sini nanti saya tidak akan membahas secara detail seperti episode sebelumnya. Jadi kalau episode sebelumnya saya membahas detail banget, mulai dari bikin file, kemudian bikin tabel database dan seterusnya sampai coding-codingnya. Untuk kali ini saya akan membahas secara garis besar saja, jadi secara overview. Saya sudah siapkan sebelumnya, jadi fiturnya sudah jadi. Saya cukup membahas perubahannya apa saja ataupun tambahan-tambahan filenya apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat fitur manajemen order ini. Nah, di manajemen order nanti akan ada tiga menu. Yang pertama adalah order. Ini untuk menampilkan data order, semua data order kecuali yang dihapus atau di trash. Jadi nanti kita akan juga memanfaatkan fitur soft delete yang ada di Laravel untuk data order. Jadi order yang dihapus dia akan masuk ke bagian trash di sini. Kemudian fitur yang ketiga adalah shipment. Di sini akan menampilkan data-data pengiriman. Shipment ini nanti sederhana fiturnya, cuma menginputkan tracking nomornya saja. Jadi ya kayak resi dari ekspedisinya, dan juga nanti ketika menginputkan itu berarti dia akan ngupdate status ordernya menjadi deliver. Nah, kemudian kita coba mulai dari menu order di sini. Menu order di sini ada yang pertama adalah fitur bagian depan ini untuk ngelis ordernya. Untuk perubahan filenya sebenarnya nggak cukup banyak, ini kelihatan banyak karena install ini aja, karena install plugin Deadpicker aja, jadi sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari untuk yang ini, nampilin data order ditangani oleh ini controller order di sini. Ini file baru juga, kita coba lebih enak dari sini. Jadi data kita bikin controller baru untuk manajemen order, namanya order controller. Nah, untuk menampilkan semua data order ada di sini, di index, di function index. Kemudian di sini ada yang namanya filtering juga, filtering sederhana, ada searching juga. Jadi searching by kode order sama nama. Ini codingnya di bagian ini. Kemudian untuk filtering, ada filtering berdasarkan tanggal mulai kapan sampai kapan, kemudian ada juga statusnya. Ini codingnya ada di sini. Jadi ini untuk filtering by status, kemudian untuk filtering by start and date-nya ada di sini. Kemudian tinggal di paginate aja untuk nampilkan pagination. Jadi ini cukup simple bentuknya. Kemudian oke, mungkin kita mulai ini aja dari bagaimana order itu masuk, kemudian nanti penanganannya di sini seperti apa. Kita buka browser baru di sini. Saya akan mulai dari order.
dari order baru seperti ini. Dan order baru lagi. Ini misalnya kita check out. Kemudian oke, ini kita pilih dulu. Ongkos kirimnya. Nah, di sini sebelum kita check out, kita cek dulu di inventory. Jadi proses pengurangan stok produknya ada di saat proses checkout di sini. Jadi kita coba lihat dulu di product inventory. Product inventory itu apa saja ya? Dihabisnya sama bukan marketing saja. Kita coba lihat. Misalnya kode produknya adalah 6, kemudian TV 6 dan 2. Jadi nanti kita coba lihat antara ini dan ini. Antara ya produk ID ini dan ini. Jadi nanti kita cek stok produknya berkurang atau enggak. Jadi berkurangnya di sini. Nanti yang agak belibet sih di sini. Jadi nanti ada transisi inventory-nya ketika nanti order dibuat dia akan berkurang, kemudian nanti ketika order itu di cancel itu berarti kita juga perlu mengembalikan stok produknya, dikembalikan ke inventory. Kemudian juga ketika order itu dihapus berarti juga harus dikembalikan. Nanti juga ketika order itu di restore berarti juga kita harus mengurangi stok lagi. Dia agak belibet di sini nanti yang di logiknya. Oke, kita langsung aja, kita mulai coba bikin baru checkout. Ya sudah. Nah, kita lihat tadi produk ID 2 dan 6 ya, berkurang 4 dan 2. Dan kita lihat di sini apakah bagaimana status ordernya. Nah, ini order baru tadi. Ini status ordernya ketika baru check out dia adalah created, kemudian status paymentnya adalah unpaid tentu saja karena belum melakukan pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini ini kita bisa remove, kita bisa cancel dan seterusnya. Ini nanti kalau di cancel harusnya stok produknya yang ada di sini nanti akan kembalikan lagi. Begitu juga ketika di remove dia akan dinambah sesuai keadaan awal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembayaran. Dia awalnya masih kredit ya, kemudian statusnya masih unpaid. Kita ke pembayaran. Ini pakai ini aja yang cepat. Sampai kapan sepatutnya 0125 kemudian ya, kita bayar sekarang.
transaksi berhasil, selesai. Kemudian kita cek di sini, kita cek status ordernya. Ya, status ini sudah confirmed, kemudian juga paymentnya sudah masuk. Dan kita lihat dalamnya, di detailnya. Nah, kalau untuk yang nampilin detail order ini, controllernya ada di order controller juga, cuma metodenya adalah show, jadi simple ini aja. Untuk nampilin detail ordernya, dan ini ada informasi juga billing address dan seterusnya, ada detail ordernya. Nah, kemudian ada action di sini. Nah, masing-masing action ini seperti saya katakan tadi, untuk yang proses shipment ini sekedar menginputkan tracking ordernya saja. Jadi semuanya ini tidak cuma nampilin aja, ini order shipmentnya, informasi pengirimannya tidak bisa diedit, cuma ada tracking numbernya saja. Kemudian kalau misalnya kita isikan di sini, kita save. Oke, sebelumnya untuk yang halaman shipment ini, pengiriman ini ditangani oleh controller shipment. Kalau kita lihat di sini, shipment controller pertama ini di method function edit, kemudian ketika di save, misalkan begini, save, nanti dia akan manggil function update di sini. Dan di sini nanti ada beberapa action yang dilakukan. Yang pertama adalah inputkan track number, kemudian status shipmentnya menjadi shipped kayak ini, ship head-nya jadi tanggal sekarang atau waktu sekarang, dan ship by-nya by admin yang login. Nah, setelah informasi shipmentnya disimpan, maka yang dilakukan adalah mengupdate status dari order menjadi deliver, kemudian di save. Selain itu, setelah prosesnya yang ini dilakukan, yang ada di dalam transaction block ini dilakukan dan sukses, dia akan ngirim email ke pelanggan atau customer. Dia akan ngirim email bahwa kirimannya sudah dikirim, maksudnya bahwa ordernya sudah dikirim. Dia akan diberikan notifikasi via email dan diinformasikan tracking number yang diinputkan di sini. Ini cukup simpel ini sebenarnya. Coba kita lihat, save. Nah, kita lihat di sini ada di email apakah sudah masuk. Oke, oh ini bukan dari kita tapi dari mitranya. Kita lihat apakah, oh iya lupa saya. Jadi kirim email kita lakukan dengan job, berarti kita perlu eksekusi dulu. Caranya artisan view listen, kita eksekusi dulu. Sambil nunggu ini, kita lanjutkan penjelasannya. Jadi statusnya sekarang ordernya menjadi deliver dan paid. Kalian mau sudah disampaikan.
Kemudian nanti ada fitur yang terakhir adalah fitur mark as completed. Jadi istilahnya menutup siklus order ini menjadi complete. Nah, ketika order itu di mark as complete ini, maka sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Jadi udah nggak bisa di cancel, udah nggak bisa diapa-apain, cuma menampilkan data historinya saja. Oke, apakah sudah semuanya? Sudah, jobnya udah jalan semua. Banyak sekali ordernya. Ya, seperti ini TV dan mau kena. Jadi kalau emailnya terkirim berarti berjalan lancar. Kemudian tanggal penjelasannya, ketika mark as completed ini yang dilakukan adalah sederhana. Di bagian order itu ada mark as completed. Jadi dia sekedar mengupdate status ordernya menjadi completed. Kemudian ada approve by-nya siapa, approve nya kapan. Jadi ambil dari tanggal sekarang. Itu saja. Kemudian kita coba ya, kita coba is completed. Ini udah complete. Kalau kita lihat ini, dia udah bisa diapa-apain, udah nggak ada action lagi. Ini yang tadi belum kita coba untuk remove di sini siapa? Remove ini, dia akan hilang dari sini, tetapi akan masuk ke trash, masuk di sini. Jadi kita bisa restore lagi biar balik ke sini, atau kita bisa remove permanen, benar-benar dihapus dari database. Nah, ini fitur soft delete yang kita pakai. Oke, ada kesalahan. Ada error. Oke, nah dia belum kita coba fitur filternya ini. Kita memakai query biasa, pakai query like di order sini, query like seperti ini. Nah, ini bisa. Kemudian tanggalnya misalnya ini tanggal 19 ya, kita coba dari tanggal 9. Oke, ini harus end date harus lebih besar dari start date. Misalkan 17 sampai 23 gitu kan. Muncul ini masuk. Kemudian kalau misalkan kalau ini saya ganti 19, harusnya yang 18 ini nggak masuk karena ringnya sampai 23, 19 sampai 23. Oke. Dan kalau ini saya ganti statusnya dari deliver, ini harusnya hilang karena statusnya complete. Oke, masuk. Kalau kita balikan ke complete, jadi akan muncul ya, seperti ini. Cukup sederhana. Nah, kalau file-filenya perubahan yang cukup kritikal yaitu apa ya? Nah, ini untuk soft delete seperti ini. Kemudian ini status ordernya. Kemudian nah, ini mungkin untuk
permissionnya agak manual juga ini. Jadi kemarin belum sempat untuk dibikin dinamis menambahkan permissionnya. Jadi sebenarnya ada case seperti ini. Kalau misalkan di kondisinya mungkin teman-teman nanti akan mengalami seperti ini. Ini akan coba saya hapus dulu. Ini coba saya clear cache dulu. Ini kita clear cache. Nah, ini kalau kita jalankan ulang, ini kita refresh sini, kita nggak akan bisa mengakses halaman shipment karena sebelumnya ada penambahan. Karena untuk shipment ini, permission shipment ini belum terdaftar di tabel permission di sini, jadi belum ada di sini. Padahal otorisasi user itu menggunakan tabel-tabel permission yang ada di sini. Jadi apakah ngeceknya di sini, apakah si user tersebut atau role tersebut memiliki relasi ataupun akses ke permission tersebut atau enggak, itu ditentukan di sini. Itu agak manual ininya, update-nya. Jadi perlu ada perubahan di sini. Yang pertama di sini, ini sebenarnya nanti untuk ke ini sih, untuk generate ulangnya di sini. Nah, saya perlu tambahkan ini secara manual di database. Sama itu, kemudian yang kedua adalah di bagian authorizable, dan ini pertama kita tambahkan dulu aja ke tabel permission. Ya. Kemudian kemudian delete. Kemudian ini kita relasikan ID 29 sampai 29 digabung ke 132 ini kita relasikan di role handles permission. Ini untuk default admin. Jika dari ID berapa?
di 29 ya, 29 sampai 32. Ini sebenarnya ngefek ke sini sih, ngefek ke ini. Jadi kalau sebelumnya ini kita lihat di sini bos, nah ini karena nggak ada di tabel relasi sini. Kita tambahkan di sini 29 1, kemudian 30 1 juga, 31 juga, 32 1. Nah, di sini untuk yang permission ID ini, kalau ID-nya admin, satunya admin. Kayaknya masih ada error. Kayaknya ada satu tempat lagi yang perlu kita update, yaitu di authorizable di sini. Nggak ada, nggak perlu ya. View segments. Kalau kita case ulang, kita coba lihat. Ya, ternyata perlu di clear case ulang. Nah, di sini akan muncul listnya baru di sini. Oke. Jadi sekarang harusnya sudah bisa membuka halaman shipment. Ini ada error. Itu code shipment order code. Kemungkinan ada data yang enggak valid di sini. Ini kita coba hapus. Kita cek ulang shipment control. Kita cek di view-nya. Order ID 21. Ini ada datanya. Contoh ini. Kita cek di mode order shipment.
21. Oke, oh ternyata ini deleted. Oh berarti ini ada issue. Kalau deleted ternyata ada error. Oke, nanti kita perbaiki ulang. Mungkin perlu kita joinkan ke ya. Ada kasus ketika dihapus. Akan error di sini. Kita perlu cek berarti di sini. Kita perlu join aja. Join ke orders, kemudian kolom orders, masukkan stop order ID sama dengan orders dan ID. Ini dikasih where orders deleted. Nya di sini. Kita coba lihat apakahnya ya. Tapi malah kehapus data yang tadi. Oke, kita coba ulang aja. Bikin order baru. Order baru di sini. Oke, kita lakukan pembayaran. Oke, dia cepat. Oke, 125. Coba
baru yang ini. Untuk shipmentnya seperti ini. Jadi seperti itu kurang lebih fitur-fitur untuk manajemen order. Kemudian juga ada update di product inventory. Ini untuk mencegah apa istilahnya, stoknya minus. Jadi nanti di metode di model product inventory, kemudian di metode ready stock ini ada exception handlingnya. Jadi ketika bukan handling tapi kita throw exception. Jadi ketika nanti QTY-nya inventory itu lebih kecil dari QTY yang dibeli, itu dia akan melempar exception bahwa produknya di luar, out of stock atau kehabisan stok. Jadi ini akan stop nanti ordernya, nggak akan bisa diproses lagi. Kemudian ini ada update juga untuk Faker, karena sebelumnya kita mengubah user itu yang sebelumnya kolomnya name kita ubah jadi first name sama last name. Ini kita perlu mengubah juga di factory database, kemudian factories di user factory. Ini yang awalnya cuma name, ini jadi first name dan last name. Ini ngefeknya ketika untuk install ulang pertama kali. Jadi untuk kalau sudah jalan sih sebenarnya nggak ngaruh, tapi akan nampil error ketika kita install ulang atau reset project kita dari awal, mulai dari database, kemudian kita migrate, kemudian kita run di basic. Errornya di situ nanti. Oke, saya kira ada lagi apa ini? Kita cek ulang. Baik, saya kira sampai di situ yang bisa kita bahas untuk manajemen ordernya. Sampai jumpa lagi di topik-topik yang lainnya akan datang. Sampai jumpa.